Kita bayangkan, kamu terima 5 ember air setiap bulan, dan semua air langsung dituangkan ke satu tempat tanpa aturan. Kamu gak akan tahu berapa air yang kamu gunakan. Tiba-tiba habis tanpa kamu sadari. Tapi, coba 5 ember itu kamu pisah-pisah tersendiri sesuai kebutuhan. Untuk apa saja masing-masing air di ember itu. Misalnya, satu ember untuk masak dan minum, satu ember untuk mandi, satu ember untuk mencuci, dan seterusnya sampai kamu menyisakan satu ember untuk kamu simpan buat ke depan. Begitupun dengan gaji. Jika kita bisa mengaturnya, maka hidup jadi lebih tenang. Begini, simulasi paling sederhana untuk orang yang baru mulai belajar mengatur uang. Katakanlah gaji kamu 5 juta. Banyak pakar keuangan memberikan berbagai metode pengaturan keuangan. Tapi di sini, aku akan memberikan pembagian yang paling sederhana dan realistis. Kita menyebutnya metode 5, 2, 2, 1. Apa maksudnya? Oke, kita bedah pelan-pelan sambil tekan tombol subscribe untuk mendukung dan mendapatkan info terbaru dariku tentang keuangan dan investasi di video-videoku yang lainnya. Pertama, 5 adalah 50% untuk kebutuhan hidup. Ini sekitar 2,5 juta dari gaji. Ini ember bertahan hidup. Isinya makan, kos, cicilan, listrik, bensin, pulsa, kuota internet, transport, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Analoginya, ibarat tanaman, ini adalah akar. Kalau akar tidak disiram, tanaman mati duluan. Karena itu, kebutuhan wajib diprioritaskan, tapi tetap dijaga supaya tidak membengkak. Banyak orang merasa gajinya kurang, padahal sebenarnya gaya hidupnya yang terlalu besar. Selanjutnya 2 adalah 20% untuk dana darurat, ya sekitar 1 juta. Ini uang yang tidak boleh disentuh kecuali benar-benar keadaan darurat. Misalnya sakit, motor rusak, kehilangan kerja, keluarga butuh mendadak. Analoginya, dana darurat itu seperti ban cadangan mobil. Selama jalan mulus, ban itu terasa tidak penting. Tapi saat ban utama bocor tengah malam, baru sadar betapa berharganya. Orang yang tidak punya dana darurat biasanya panik, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana-sini, jual aset saat terdesak. Padahal masalah hidup itu bukan jika terjadi, tapi kapan terjadi. Target awalmu adalah kumpulkan dulu 3-6 kali biaya hidup bulanan. Kalau kebutuhanmu 2,5 juta, target dana darurat minimal sama dengan 7,5-15 juta. Ketiga, 2 selanjutnya adalah 20% untuk investasi. Ini 1 juta lagi untuk disisihkan. Ini ember untuk masa depan. Bukan buat cepat kaya minggu depan, tapi supaya uangmu suatu hari ikut bekerja. Bisa masuk ke saham, ETF, reksadana, emas, skill bisnis kecil. Apa itu saham, reksadana, dan ETF? Nanti kita bahas di video yang akan datang. Analoginya adalah, investasi itu seperti menanam pohon. Awal-awal kelihatannya kecil dan lambat, tapi orang yang rutin menanam selama bertahun-tahun akhirnya punya hutan. Sedangkan yang terus menunda, suatu hari cuma bisa berteduh di pohon orang lain. Kunci investasi bukan besar di awal, tapi rutin, disiplin, dan tahan lama. Yang terakhir adalah 1, yaitu 10% atau sekitar 500.000. Ini kamu sisihkan untuk kesenanganmu. Misalnya, nongkrong, ngopi, nonton, hobi, jalan-jalan kecil, beli hal yang disukai, dan sejenisnya. Ya, kita juga memerlukan itu semua. Hidup itu bukan cuma bertahan hidup, mesin juga perlu didinginkan. Kalau semua uang terlalu dipaksa serius, biasanya orang malah meledak dan akhirnya boros balas dendam. Karena itu, kesenangan tetap penting, asal porsinya jelas. Nikmati hidup tanpa menghancurkan masa depan.
Jadi, kesimpulan atau gambaran pembagian pos keuangannya adalah kebutuhan 50% atau Rp2.500.000, dana darurat 20% atau Rp1.000.000, investasi 20% atau Rp1.000.000, dan kesenangan 10% atau Rp500.000. Kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang membalik urutannya. Senang-senang dulu, belanja dulu, sisa baru ditabung. Padahal orang yang keuangannya mulai rapi biasanya melakukan ini. Pisahkan dulu, investasi dulu, simpan dana darurat, baru memakai sisanya. Jadi bukan menabung dari sisa uang, tapi menyisakan uang setelah menabung. Inti sederhananya, kalau gaji 5 juta, biasakan hidup di setengah gajimu. Sisanya dijadikan pasukan masa depan. Karena kebebasan finansial bukan datang dari gaji terbesar, terlihat paling kaya, sering flexing, tapi dari kebiasaan kecil disiplin panjang, keputusan yang diulang terus-menerus. Sedikit demi sedikit, uang yang tadinya cuma lewat, mulai berubah menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan, bahkan melebihi gajimu.